konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, saya ulangi. Aliran konvensional dalam pendidikan membahas dan menetapkan faktor-faktor dasar ya yang mempengaruhi perkembangan manusia sebagai individu dan menerapkan faktor-faktor dasar ini dalam kaitannya dengan seberapa jauh usaha pendidikan perlu dilakukan. Terhadap siapa teman-teman? Terhadap individu yang sedang berkembang. Nah, kan dapat dijumpai nih teman-teman berbagai aliran yang didasari pada konsepsi yang berbeda-beda pastinya ya, tidak ada yang sama satu dengan lainnya. Nah, yang kita bahas di sini di minggu ini ada 3. Lalu minggu depan tambah 1 lagi dan ada aliran modern lainnya, itu ya untuk kelompok 2 ya. Sekarang kita bahas di 3 aliran ini. Untuk supaya teman-teman bisa lebih memahami ketiga aliran ini, walaupun sudah cukup jelas ya disampaikan oleh kelompok. Yang pertama itu aliran nativisme. Tokohnya siapa teman-teman? Nativisme? Nativisme tokohnya siapa? Dipelopori oleh Schopenhauer. Iya, good ya. Beliau mempunyai pemikiran teman-teman bahwa seorang bayi dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk ya. Dalam hubungannya dengan perkembangan manusia dan pendidikan, beliau berpendapat nih teman-teman bahwa hasil akhir perkembangan manusia dan pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang dimiliki individu sejak kelahirannya. Cukup paham? Jadi begitu kita lahir, Latifah lahir ke dunia, ya, itu harus tidak dipengaruhi oleh aliran-aliran lain, ya. Jadi di sini tadi siapa? Latifah itu dilahirkan oleh ibu, ya, dengan pembawaan yang dimiliki oleh Latifah tersebut. Jadi gini, seorang ibu mengandung buah hatinya, ya. Seorang ibu pada saat mengandung buah hatinya 8 bulan, 9 bulan lebih, gitu kan. Lalu selama perjalanan itu prosesnya, si ibu ini adalah seorang yang sangat periang, ya. Sangat periang gitu kan, terus happy terus bawaannya, walaupun ada beberapa tekanan-tekanan, contoh misalnya namanya lagi hamil kan kayaknya rasanya nggak enak ya bawaannya, pegel-pegel, mudah capek, mual-mual gitu kan, mabuk dan lain sebagainya, tapi dibawa happy nih oleh sang ibu. Ya kan, pokoknya senang-senang aja, lagi mau ngidam ini nggak tercapai ya udah nggak ngambek gitu kan, nggak marah-marah, bawaannya happy aja. Nah, sehingga pada saat lahir si buah hati ini ya, si anak tersebut lahir ke dunia gitu kan, itu kebawa happy-nya. Jadi pada saat anak itu beranjak dewasa sampai ya beranjak dewasa dan sampai mereka ini ya menentukan pilihan hidupnya, mereka bersosialisasi dengan yang lainnya, lalu mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak. Nah, di proses kehidupan anak tersebut akan lebih banyak merasakan kehappy-an, ya, akan lebih merasakan kalau mereka tuh fun-fun aja, bahagia-bahagia aja. Karena dari dalam kandungannya seorang ibu ini itu menciptakan suasana yang seperti itu, teman-teman. Jadi akan terbawa, ya. Paham? Sudah cukup jelas? Oke, pada manggut-manggut saya lanjutkan. Ya, lingkungan nih teman-teman, lingkungan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Ini menurut aliran yang pertama, ya. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa hasil pendidikan yang 100% ini tergantung dari faktor pembawaan peserta didik sendiri, ya, sehingga dapat dikatakan oleh kelompok nativis, ya.
Jadi aliran yang pertama ini mereka memberikan nama kepada kelompoknya yaitu kelompok nativis. Kalau kelompok nativis itu beranggapan bahwa pembawaan ini dari Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Esa, gitu ya, dari yang Sang Penciptanya. Itu aliran yang pertama. Oke, kita lanjut ke aliran yang kedua nih. Aliran kedua yaitu empirisme. Siapa tokoh empirisme? John Locke, Bu. Oke, John ya. Dan ada beberapa lain lagi ya kelompok ya dan teman-teman tokoh-tokohnya. Kita bahas tokohnya yaitu John saja dulu ya teman-teman. Nah, di aliran empirisme ini dikenal juga dengan aliran optimisme ya, yang memiliki pemikiran bahwa perkembangan individu ini tergantung pada pengalaman-pengalaman ya, pengalaman yang diperoleh individu selama hidupnya, semasa hidupnya. Oke, aliran ini tuh mengambil aliran ini tergantung dari perkembangan individu dari pengalaman-pengalamannya selama masa hidupnya. Gitu ya teman-teman ya. Udah kebayang ya, udah bisa membedakan ya aliran pertama dan kedua ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, aliran ini menegaskan bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong, sama seperti yang tadi kelompok katakan ya, atau meja berlapis lilin, tabula rasa gitu ya kalau teman-teman tadi menyimak kelompok ya, yang belum ada tulisan di atasnya, kertas putih nih teman-teman. Bentar ya. Oke, saya nggak punya kertas putih, pokoknya anggap aja kertas putih, teman-teman kebayang ya, kertas putih, kita nih mau nyatet sesuatu di kertas kosong ini nyatetnya apa? Ya nggak sih? Landasan pendidikan kah, gitu kan? Atau matematika kah, atau kewarganegaraan dan lain sebagainya. Yang menentukan adalah kita sendiri, teman-teman. Ya, kertas putih ini dalam keseharian kan kalau perempuan biasanya suka ada diary ya. Nah, setiap hari ditulis, aku bertemu dengannya, rasanya senang sekali, bla 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 gitu kan ya. Pokoknya mencurahkan isi hati gitu kan, lagi galau juga ditulis di kertas putih tersebut gitu kan, di diarinya. Atau aktivitas yang memang bisa memotivasi diri sendiri. Jadi semua itu tergantung dari masing-masing orang ya teman-teman. Tergantung dari kita, keinginannya itu mau menulis kertas itu tulisannya apa. Ya, ini menurut aliran empirisme ya. Jadi hasil perkembangan dan pendidikan anak sepenuhnya ini tergantung pada pengaruh dunia luar, di dunia sekitarnya, di dunia lingkungan sekitar anak tersebut ya. Jadi menurut konsepsi aliran empiris pendidikan, Maha Kuasa dalam membentuk dan menjalankan peserta didik membentuk dan menjadikan peserta didik ini sesuai dengan keinginannya. Ya, yang tadi saya contohkan istilah kertas putih tadi ya teman-teman ya, teman-teman mau coretnya pakai apa, mau digambar, tidak ada tulisan, itu tergantung dari keinginan masing-masing ya. Pendidik, teman-teman, pendidik ini dapat berbuat sekehendak hatinya. Jadi saya nih mau mencetak teman-teman nih pada saat 16 kali pertemuan ini seperti apa. Itu keinginan saya sebagai seorang pendidik. Ya, mau dibawa arahnya yang baik, yang positif, mau dibawa arahnya yang negatif, mudah-mudahan enggak sih, jangan sampai ya. Nah, itu tergantung saya mendidik teman-teman selama 16 kali pertemuan dengan mata kuliah landasan pendidikan. Nah, itu ya, cukup paham ya. Yang konsepsi ini teman-teman, ini sangat optimis terhadap hasil pendidikan. Jadi di aliran empiris ini menekankan kalau hasil pendidikan ini mereka sangat optimis dengan hasil pendidikannya ya. Mau itu keinginannya seperti apa, mau itu kertas putihnya diisi ditulis seperti apa gitu kan, dicoret seperti apa, digambar seperti apa gitu sesuai dengan keinginan, tetapi para konsepsi ini sangat optimis terhadap hasil pendidikan. Paham ya teman-teman? Oke,
Aliran 1, 2 sudah cukup? Oke, manggut-manggut. Sekarang aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga yaitu aliran apa? Naturalisme. Tokohnya siapa, teman-teman? Ya, Gigi ya, disingkat dengan Gigi ya. Aliran ini dikenal juga sebagai aliran negativisme, teman-teman. Ya, yang mempunyai pendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu baru dilahirkan, tetapi menjadi buruk di tangan manusia atau orang dewasa. Ya, artinya apa? Apa yang dilakukan orang dewasa terhadap anak itu membawa dampak rusak, ya. Anak ini akan berdampak tidak baik atau pembawaannya akan tidak baik si anak ini karena buruknya penanganan dari tangan orang dewasa tersebut. Ya, karena kan pada saat dilahirkan kita baik nih, dalam keadaan baik, kita bisa tidak baik karena orang dewasa ini, ya. Misalnya kita menempuh pendidikan, ternyata di lingkungan pendidikan itu tidak membentuk kita semakin lebih baik, gitu kan ya. Atau di lingkungan sekitar kita itu jadinya tidak baik, ya. Makanya mengapa pasangan muda menginginkan ya memiliki rumah nih, ingin punya rumah, itu melihat dari tempat tinggalnya, lingkungan di sekitar ini seperti apa ya, karena suatu saat mereka punya anak dan anak ingin mendapatkan lingkungan yang baik, gitu kan, karena aset untuk masa depan kan, satu diantaranya itu adalah lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik dilihat, oke. Jadi yang dilihat tuh bukan hanya banjir atau enggak ya, ini rumah, gitu kan. Atau perumahan ini dekat enggak ya dengan transportasi lain, tidak hanya itu, tetapi dilihat juga dari lingkungan. Karena lingkungan di aliran ini nih sangat berpengaruh, ya. Orang-orang yang bertemu dan berinteraksi dengan kita, dengan peserta didik, itu akan sangat berpengaruh di aliran ini. Oke, teman-teman. Nah, aliran ini juga teman-teman meragukan perlunya pendidikan bagi pengembangan bakat dan kemampuan anak. Jadi di aliran ini agak sedikit meragukan tentang pendidikan. Ya. Nah, aliran ini menginginkan bahwa pendidikan hanya wajib memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh dengan sendirinya secara alami. Ini pun juga sudah dituangkan ya di dalam kelompok tadi pembahasannya. Ya, jadi di aliran yang ketiga ini maunya tuh udah deh anak dibiarin aja deh gitu kan, berkembang secara alami saja deh gitu ya. Tidak perlu ada pendidikan gitu ya. Tetapi untuk saat ini mungkin next untuk kedepannya aliran ini dimodifikasi dengan aliran-aliran yang lain. Makanya mengapa ada sekolah ya, sekolah yang menekankan sekolah yang mengajarkan anak yuk kita kembali ke alam yuk. Jadi kurikulumnya gitu kan. Pembelajarannya para guru itu kembalinya ke alam, tidak full di ruangan yang ber-AC, yang nyaman, lalu belajar di situ. Tetapi anak dibawa ke lapangan, anak mungkin dibawa di lingkungan sekitarnya, gitu dan lain sebagainya. Ada beberapa sekolah yang seperti itu ya, teman-teman ya. Bahkan sekolah artis pun juga ada kan yang membuka sekolah tersebut. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi diajarkan bagaimana cara menanam pohon, menyirami, memupuk, dan lain sebagainya. Bahkan praktek-prakteknya kayak misalnya, ayo kita kita lihat pohon mangga yuk. Pohon mangga seperti apa sih daunnya, pohonnya, rantingnya, buahnya. Jadi kalau pada saat ditanya, coba Rangga ini pohon apa Rangga? Gitu kan? Atau Rangga ini buah apa Rangga? Rangga udah bisa jawab karena sudah pernah belajar secara langsung, jadi melihat sendiri, memegang sendiri, ini mangga loh, gitu ya. Jadi bukan hanya teorinya saja, tapi plus sekalian praktek, gitu ya. Jadi di aliran yang ketiga ini tuh dimodif dengan yang lain. Ini kalau berlaku untuk saat ini ya teman-teman ya.
Ya, kalau kemarin pada saat waktu dulu zaman kolonial Belanda itu mungkin tidak ada pendidikannya, tapi udah di ke alam aja deh, dia secara alami aja belajarnya, tapi ilmu pendidikannya sangatlah kurang. Kalau saat ini itu dimodif, ya. Kebayang dong kalau misalnya gini nih, Hanifah dibawa ke hutan, dah belajar sendiri deh Hanifah. Mau makan yang di sana, Hanifah kan nggak tahu ini daun beracun atau enggak ya. Saya lapar nih mau makan ini. Beracun apa enggak ya, gitu kan. Dibiarkan begitu saja, ya. Tapi kalau sekarang tidak dimodif, jadi Hanifah tahu, oke, daun yang modelnya kayak gini, aromanya kayak gini, berarti ini beracun. Tidak boleh disentuh apalagi dimakan. Ya. Sejauh ini 3 aliran sudah cukup paham, teman-teman? Oke, manggut-manggutnya kayaknya yakin banget. Kita sedikit lagi ya, saya tambahkan di sini. Nah, aliran-aliran pendidikan klasik itu apa saja yang 3 poin ini? Sebenarnya ada 4 teman-teman, cuman yang satu ini akan dibahas kelompok 2 ya. Nah, aliran-aliran pendidikan klasik seperti yang diuraikan oleh saya ya, kita bahas bersama, ini dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan. Utamanya yang pastinya di persekolahan. Jadi aliran ini ada di persekolahan nih teman-teman, ya. Nah, dari penguasa penjajahan Belanda disusul ya, kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negara Belanda di masa penjajahan ya, termasuk satu di antaranya yang di video itu ya, teman-teman. Jadi aliran ini ada di Indonesia, satu di antaranya orang Indonesia tuh belajar di negara Belanda ya. Oke. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, teman-teman, gagasan dalam aliran pendidikan ini masuk ke Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya, kemerdekaan Indonesia tanggal berapa, teman-teman? 17 Agustus 1945. Iya. Nah, jangan ada yang nggak tahu ya, harus tahu ya, 17 Agustus tahun 45 gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman juga nggak hafal lagi Pancasila. Ya, Undang-Undang Dasar jangan-jangan nggak hafal juga. Jangan ya, nanti suatu saat di pertemuan keberapa kita baca bersama ya Pancasila, Undang-Undang Dasar ya, untuk mengingatkan teman-teman. Oke. Nah, jadi di Indonesia begitu ya teman-teman, aliran ini dibawa oleh orang-orang yang sebelumnya sudah belajar di negara Belanda dan sekitarnya, Belanda, Eropa, Amerika, teman-teman ya. Nah, sistem persekolahan di Indonesia ini dikenalkan, yang mengenalkan adalah sistem ini kolonial Belanda. Biar gimana pun, walaupun kita dijajah Belanda, tetap ya ada poin-poin, ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Dan sekarang sampai saat ini kita merasakan hal tersebut, walaupun secara tidak langsung. Ya, nah khusus dalam latar persekolahan nih teman-teman, kini terdapat sejumlah pendapat yang lebih menginginkan agar peserta didik ini ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Ya, beberapa pendapat memberikan statement seperti itu. Seperti apa di posisi yang benar, yaitu sebagai manusia yang dapat dididik, tetapi juga dapat mendidik dirinya sendiri. Ya, dia dapat pendidikan, tapi dia juga bisa mendidik dirinya sendiri. Paham? Oke, sekarang saya mau tanya, teman-teman. Saya tunjuk aja deh. Anida bisa mendidik diri Anida sendiri. Contohnya apa, Anida? Mendidik diri Anida sendiri. Anida mendidik diri sendiri apa? Contohnya? Mengambil keputusan, dalam hal mengambil keputusan. Oke, dalam hal mengambil keputusan. Kalau Retno gimana, Retno? Mendidik diri sendirinya. Kalau saya mungkin bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang kita ambil. Oke, ya, bertanggung. Kalau Faisal, menurut Faisal gimana, Faisal? Diri sendiri. Ya sama kayak Retno tadi. Apa? Ambil tindakannya itulah. Apa, Faisal?
Ya mendidik diri sendiri tuh kayak kita belajar, habis itu kita jaga sikap kita jaga mulut kita gitu lah. Oke, ya. Atau hal-hal yang paling sederhana yaitu saya nggak bisa bangun pagi nih, tapi sekarang kuliah ada luring lagi gitu kan, kuliahnya masuk kampus, jadi saya belajar deh untuk mendidik diri saya sendiri bisa bangun lebih pagi gitu kan, karena terbiasa nih 3 tahun online terus gitu kan, paling cuma Zoom aja terus udah gitu tidur di bawah tidur gitu ya, karena terbiasa seperti itu. Jadi dididik deh untuk bisa bangun lebih pagi lagi. Contoh hal kecil seperti itu dan 3 teman lainnya tadi ya berpendapat begitu. Nah, hubungan pendidik dan peserta didik seharusnya ini teman-teman hubungannya ini harus setara antara dua pribadi ya, antara pendidik dengan peserta didiknya. Itu harus setara. Ini pendapat dari beberapa yang memberikan statement seperti itu ya. Meskipun nih teman-teman, meskipun di dua pribadi tersebut antara pendidik dan peserta didik, ini satu sama lain ini lebih berkembang. Misalnya, ternyata peserta didik jauh lebih berkembang daripada si pendidik atau sebaliknya. Tapi tetap harus setara, gitu ya. Nah, hubungan kesetaraan dalam interaksi edukatif ini disebut juga suatu hubungan transaksional ya. Gimana maksudnya gimana teman-teman? Yaitu suatu hubungan antara pribadi yang memberikan peluang peserta didik yang belajar maupun pendidik yang ikut belajar bersama, ini peluangnya sama-sama besar. Oke, dengan demikian teman-teman, cita-cita pendidikan seumur hidup ini dapat diwujudkan melalui belajar seumur hidup. Ya, nah hubungan tersebut sesuai dengan zaman taman siswa yang tadi disebutkan. Ada apa? Ingarso, apa teman-teman? Ingarso Sigdodo. Oke, lalu apa lagi? Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Iya, good, Diki, thank you ya. Nah, ini juga tertuang nih teman-teman di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa peran peserta didik dalam mengembangkan bakat, mengembangkan minat, mengembangkan kemampuan diakui dan dilindungi. Ini ada di pasal 23 sampai 26. Ini perlu digarisbawahi karena mohon maaf kalau ada perbaruan atau saya salah, tolong minggu depan direvisi ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, ada di pasal 23 sampai 26. Jadi teman-teman punya bakat apapun, punya minat, kemampuannya seperti apa, itu diakui dan dilindungi. Jangan takut teman-teman. Ya, punya bakat apa, punya minat apa, jangan takut. Ya, Indonesia melindungi hal tersebut. Tapi saya tidak tahu kalau di negara lain ada tidak nih undang-undang yang melindungi dan mengakui bakat, minat dan kemampuan dari masyarakat setempatnya gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya, nanti kita lebih diskusi intens. Teman-teman, ini kan karena online, jadi nggak usah ngikutin kayak luring. Kalau luring kan selesainya sampai jam 4. Online bisa lebih ya, bahkan sesuai dengan SKS aja selesai jam berapa? 16.50, Ibu. Ya, 16.50. Ya, itu boleh maksimal itu. Ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa kalau misalnya, aduh kayaknya lagi semangat banget nih gitu. Aisyah semangat banget, pokoknya enggak lebih deh gitu kan. Itu boleh ya. Ada pertanyaan nanti bisa saling diskusi di chat ya. Chat Zoom atau Telegram atau apa ya aplikasinya tadi? Jadinya WhatsApp, Ibu. WhatsApp, oke. Berarti Iya. minta tolong ya, saya bergabung ke teman-teman boleh ya? Iya, baik, Ibu. Ya, jangan lupa laporan kelompok ditunggu ya teman-teman. Saya tidak menutup perkuliahan karena memang belum ditutup. Ya, jadi nanti ditutupnya di Google, di Google Classroom, di grup WhatsApp saja. Oke, sebelum kita beralih ke aplikasi yang selanjutnya, kita foto
terlebih dahulu. Ya. Dan teman-teman ini nih ya, mata kuliah ini itu tuh masih ada utang sebenarnya sama saya. Yaitu utangnya adalah apa? Foto yang kemarin belum dikirim. Ya, oke, nanti next sama foto yang kedua ini ya. Oke, terus teman-teman gini, sambil teman-teman yang lain mempersiapkan, mungkin mau dandan dulu, jilbabnya mau dibenerin, rambutnya mau disisir gitu kan. Saya mau informasikan ke teman-teman, saya mau minta tolong kepada teman-teman, ini semata-mata untuk kebaikan teman-teman ya. Jadi di setiap pertemuan, di setiap minggunya, kita kan membahas presentasi, adanya diskusi, adanya penambahan-penambahan, dan lain sebagainya. Nah, dari topik yang kita angkat di setiap minggunya, saya mau secara individu agar lebih mengena ya, landasan pendidikan itu sebenarnya apa gitu ya. Saya mau teman-teman membuat mapping ya. Paham? Nah, ya atau apa deh, atau apa diskusikan boleh. Nanti melalui Dahlia atau secara japri, Bu, mungkin tugasnya jangan seperti itu, Bu, gitu. Saya mau gini, teman-teman tuh mengambil inti ya kata kunci di dalam setiap pertemuan. Ini ada 3 nih aliran-aliran pendidikan yang dibahas oleh kelompok pertama. Ya, teman-teman buat kata kuncinya aja. Naturalisme itu apa? Bukan naturalisme adalah bla 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 panjang kali lebar, enggak. Saya mau ambil intinya saja. Ya, diambil poin-poin pentingnya, dituangkan dalam bentuk manual atau dalam bentuk digital, itu terserah teman-teman. Tapi kalau manual yang bisa terbaca oleh saya, ya, tulisannya, gambarnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di setiap minggunya, dan itu secara pribadi ya. Jadi karena saya mau lihat nih, kira-kira Aurelia ini sedalam apa gitu mempelajari materi dalam minggu ini gitu kan ya. Yasmin pun juga sedalam apa nih pemahaman materi ini ya. Kalau tidak mau dalam bentuk mapping, itu boleh yang lain teman-teman. Nanti dikoordinasikan dengan saya, kita kesepakatan bersama saja. Oke, lalu Bu, kumpulinnya kapan? Terserah. Mau sebelum UTS dikumpulkan semua, ya enggak? Atau mau, udah deh Bu, tiap minggu aja deh Bu dikumpulkan. Boleh, bebas saja. Yang penting kita kesepakatan, ya. Oke. Sip. Siapa yang jadi fotografer? Saya aja, Bu. Saya siapa nih? Ada 2. Hani. Udah saya aja, ya, Bu. Ya. Kasih aba-aba ya. Ya, Bu. Oke, semuanya. Slide. Ini ada 2 slide ya. Oke. Slide pertama, aura-aura. Oke, senyum. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Masih slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Slide kedua ya sekarang. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pastikan sudah ke-save belum? Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng soalnya nih, Hanifa. Udah ya, aman ya, Hanifa ya? Aman, Bu. Bentar, saya cek dulu. Udah, aman? Kayaknya wajah-wajahnya meragukan, Hanifa. Aman nggak? Jangan kita udah gaya, belum ke-save nih. Aman, Bu. Aman. Oke, sip. Oke, teman-teman, kita beralih ya ke aplikasi selanjutnya. Sampai bertemu di WhatsApp. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Baik, Ibu. Gimana?